Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebelum di episode sebelumnya kita banyak bahas si Juli ya, Vision 405 saya. Nah sekarang di video kali ini, mungkin kemarin juga banyak yang nanyain SW-nya kemana, Oke, si Silver Server atau Vision 307 SW saya masih ada. Nah ini saya pakai sekarang ya. Jadi mungkin kali ini saya mau cerita aja, setelah kurang lebih mau jalan 3 tahun ya. Ini SW saya pakai. Mungkin saya akan cerita sedikit mengenai perawatannya gimana dan segala macam gitu ya, selama kurang lebih hampir mau 3 tahun ini ya. Jadi ya namanya kita beli mobil second ya, jadi memang sempurnanya kita memilih, menganalisa di depan gitu ya. Ya pasti saja akan ada saja perbaikan dan segala macam yang harus kita lakukan gitu ya, karena mengingat mobil ini tahun 2003 ya. Jadi dari 2003 sampai pada saat saya beli kurang lebih sekitar tahun 2020-an gitu ya. Nah mobil kan sudah usianya sudah 17 tahun itu ya. Nah jadi pasti ada saja yang komponen-komponen yang memang secara usia itu sudah lewat gitu masa pakainya, dan pada saat kita beli komponen-komponen tersebut belum diganti gitu ya. Jadi contoh misalkan setelah saya beli ini 307 SW ini, nah jadi selang beberapa bulan berikutnya, nah ini ada permasalahan di transmisi otomatiknya gitu ya. Waktu itu permasalahannya adalah dia nggak mau pindah gitu ya, giginya nggak mau pindah, malah kadang suka pindah sendiri ke gigi yang lebih rendah gitu ya. Nah which is itu sebetulnya nggak normal. Nah jadi harus ada perbaikan yang dilakukan ya pada saat itu, di refresh lagi maticnya, tapi masih bisa diperbaiki gitu ya. Nah, waktu itu habis sekitar secara biaya habis sekitar 4 jutaan lah kalau nggak salah ya, 4 jutaan. Komponen yang diganti diantaranya brake band segala macam gitu. Dan alhamdulillah setelah itu sampai sekarang sudah mau 3 tahun pemakaian, maticnya nggak ada masalah. Jadi tinggal perawatan reguler aja kayak ganti oli dan seterusnya, ganti oli maticnya. Nah terus juga perbaikan yang dilakukan lagi di 307 SW ini waktu itu setelah kurang lebih berapa bulan? 6 bulan pemakaian itu ring sehernya kena ya, terus ya terpaksa bongkar ya, ganti ring sehernya, terus kemudian packing-packingnya dan segala macam gitu ya. Itu habis berapa ya, sekitar 5 jutaan kalau nggak salah pada saat itu, dan alhamdulillah aman sampai sekarang. Nah terus kemudian waktu itu sempat bermasalah di oksigen sensornya ya, nah akhirnya waktu itu dibantu sama Bang Jay ya diganti oksigen sensornya dengan yang original tapi copotan. Alhamdulillah awet sampai sekarang, nggak nongol lagi sensor engine checknya ya. Terus juga waktu itu sempat bermasalah di EPS-nya, electronic power steering-nya. Jadi power steering-nya tuh kadang EPS-nya tiba-tiba mati, setirnya jadi berat ya, terus kemudian tiba-tiba normal lagi ya, begitulah ya. Sempat ganti yang copotan tapi akhirnya juga nggak awet. Nah akhirnya setelah pikir-pikir, berdiskusi dengan mekanik yang pegang mobil saya ini, nah jadi akhirnya kita putuskan ya sudahlah, untuk reliabilitas dan juga untuk perawatan kedepannya supaya lebih mudah. Nah akhirnya kita convert nih sistem power steeringnya mobil ini ke power steering ya,
konvensional ya, dari EPS ke konvensional, dan alhamdulillah lancar dipakai sampai sekarang, aman-aman aja gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Nanti saya kasih lihat tampilannya seperti apa ya di engine bay-nya setelah di-convert ke power steering konvensional gitu ya. Jadi ya so far sih gak rewel lah ya. Jadi setelah kurang lebih 3 tahun pakai, nggak ada yang aneh-aneh sih. Kaki-kaki awet banget ini, dari saya beli sampai sekarang nggak pernah ada masalah di kaki-kaki nih ya. Pada mobil ini termasuk cukup capek juga, karena saya pakai juga seminggu sekali Bandung Jakarta. Jadi dalam 1 minggu itu dia jalan sekitar 300 kilo lebih gitu. Belum lagi kalau touring sama teman-teman komunitas juga, mobil ini cukup reliable gitu. Sebelum pernah trouble ataupun bagaimana, malah pernah satu waktu mobil ini malah dipakai ngederek gitu ya. Malah dipakai ngederek Peugeot 206 kalau nggak salah waktu itu ya. Padahal mobil ini Matic gitu ya, mobil Matic pakai ngederek ya. Jadi cukup reliable ya. Jadi Peugeot 307 SW dari sisi engine, kaki-kaki itu cukup reliable. Nah, teman dengan catatan perawatannya aja lah. Perawatannya jangan sampai salah bengkel, terus juga jangan sampai mengakali hal-hal yang tidak perlu, terutama dari sisi elektrikal ya. Pastikan tidak ada di jumper-jumper dan segala macam ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi masih awet nih sampai sekarang alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman yang mau Minang 307 SW nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir masalah ketersediaan spare part dan segala macam, banyak ya yang bisa pegang juga ya. Terutama kalau di Pulau Jawa nggak usah khawatir lah, banyak mekanik-mekanik yang cukup handal yang bisa mengerjakan problem-problem di 307 SW. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.